Salam, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan? Doa saya semoga Bapak Ibu dalam perlindungan Tuhan dan sehat selalu. Saat ini saya akan putar atau tayangkan satu video lagi tentang kesaksian seorang murtadin, yang dimana dia waktu di agama lamanya dia diajar untuk menjadi muslim yang taat kepada agamanya, yaitu dari orang tuanya harus diajar supaya rajin sholat, yaitu taat sholat 5 waktu dan rajin pengajian. Dan anehnya Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau tidak sholat, kalau tidak pergi ikut pengajian, di situ dia dimarahin, dipukul. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita tahu ajaran Yesus Kristus adalah ajaran kasih. Kalau memang ajaran kitab suci yang lain mengajarkan kebencian, mengajarkan kemarahan dan lain sebagainya, ayo Bapak Ibu Saudara, datanglah kepada ajaran Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan ajaran kasih, dan pasti hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan, sebab Tuhan Yesus sedang menunggu kamu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus sedang menunggu, asal saja saya dan Bapak Ibu Saudara datang kepadanya. Dia tidak melihat dosamu, tidak melihat kesalahanmu berapa banyak, tidak melihat latar belakangmu seperti apa. Tapi Tuhan mau Bapak Ibu Saudaraku datang kepadanya, mau percaya Dia, mau menyembah Dia, Allah yang benar, maka kamu akan mendapatkan kehidupan kekal itu yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita dengan penuh kegratisan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Ya, begitulah Bapak Ibu Saudara, kalau di ajaran Tuhan Yesus, kalau misalnya orang tidak rajin beribadah atau tidak rajin belajar firman Allah, kami sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, kami tidak marah, tetapi tindakan kami yang kami lakukanlah doa. Dan doa itulah betapa besar kuasanya. Orang yang kita doakan itu yang mungkin tidak rajin belajar firman Allah, tidak rajin beribadah, suatu saat nanti kami yakin dan percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang bekerja, dan akan orang itu yang kami doakan pasti suatu saat berubah. Kami tidak mempunyai tindakan untuk pukul atau marah kepada orang yang kami ajarkan untuk hidup dalam kebenaran firman Allah, seperti itu. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan lupa untuk doakan terus orang-orang di luar Kristus agar mereka memiliki kemauan, memiliki komitmen untuk mencari Tuhan yang benar, untuk mencari ajaran kasih yang hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu di dalam kitab suci Injil. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya rindu agar Bapak Ibu Saudara juga terus datang kepada Tuhan Yesus saja, mencari ajaran kasih, mencari Tuhan yang benar, mencari kebenaran yang sesungguhnya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan lupa untuk dukung kami lewat channel ini, yaitu like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Bapak Ibu Saudara, agar mereka juga dapat diberkati melalui channel ini. Terima kasih.
untuk Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan yang sudah mendukung channel ini, dan mari kita terus semangat untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang memang belum mengenal siapa itu Yesus yang sebenarnya, agar mereka juga mengenal pribadi Yesus yang penuh dengan ajaran kasih seperti yang kita pelajari, dan mereka juga boleh tergabung di dalamnya, dan nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita lihat seorang muslimah ini yang percaya, memutuskan untuk menjadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia hanya melalui temannya yang dimana dia mengalami sakit penyakit, dan ketika dia bertemu dengan orang Kristen, dia hanya diarahkan untuk minta kesembuhan dari Tuhan Yesus. Sekalipun kamu bukan orang Kristen, kita tahu bahwa Yesus pasti menolongnya, asal saja saya dan Bapak Ibu Saudara datang kepadanya. Karena Yesus datang di dunia ini, dia tidak membawa agama, melainkan dia mau menyelamatkan semua manusia dengan berkorbannya dia di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi untuk itu kita tahu bahwa Yesus memang dia tidak melihat agamanya seorang murtadin ini ketika dia minta meminta kesembuhan. Dia hanya melihat hatinya, apakah dia meminta dari hati yang paling dalam atau enggak. Nah, ketika Tuhan melihat hati orang yang sungguh-sungguh meminta pertolongan, meminta kesembuhan, meminta mujizat, pasti Tuhan akan tolong, yaitu sembuhkan atau dia tolong sesuai apa yang dia minta. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Untuk itu, sebelum kita menyaksikan video ini, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa dalam kerjaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan sehingga sampai saat ini kami masih dalam keadaan sehat. Kami menyadari bahwa itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi itu semuanya karena pertolongan Tuhan, itu semuanya karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, dan kami mau mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang murtadin ini. Kiranya kesaksian ini dapat memberkati kami, dan iman kami semakin kuat dan teguh di nama Tuhan Yesus melalui kesaksian ini. Dan kami menyerahkan waktu dan kesempatan ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami siap mendengarkan kesaksian ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nama saya Sulastri, tinggal di Madiun. Latar belakang saya dari keluarga Muslim. Saya anak nomor 5 dari 8 bersaudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama saya menjadi seorang Muslim, saya dibiasakan untuk rajin sholat sama bapak saya. Dari kecil diajarin ngaji, harus bisa ngaji. Kalau nggak ngaji dipukul. Kalau nggak bisa ngaji, pokoknya kalau ngajarin ngaji tidak bisa, itu sampai dibentak-bentak sama bapak saya dulu. Dan suatu saat saya sudah beranjak dewasa. Biasa saya ngaji sama teman-teman di masjid, nggak pernah meninggalkan ngaji.
Pokoknya waktunya ngaji harus ngaji, waktunya sholat harus sholat. Itu yang saya lakukan dulu. Ini saya bersaksi dari awal mula kehidupan saya dari seorang single parent. Saya 8 tahun menjadi single parent, mengurusi 2 orang anak. Dari situ saya bekerja sendiri, berpikir sendiri untuk membiayai anak saya sekolah. Saya kerja. Saya juga dulu juga saya mengajari ngaji anak-anak kecil untuk menambah biaya kehidupan saya dan anak-anak. Dan pada tahun 94 saya merasakan ada gejala keanehan dalam diri saya. Seringkali merasakan sakit kepala karena terlalu banyak mikir, karena mikir sendiri, nggak ada yang bantu. Walaupun keluarga banyak, saudara banyak, tapi saya berpikir sendiri. Mulai saya rasakan dari tahun 95 itu mulai saya rasakan, saya mulai ada yang gejala saya rasakan dari tahun 94 itu 95 semakin nyata saya rasakan. Saya punya keluhan sakit otak. Sakit otak itu yang sangat luar biasa. Jadi kalau kerja itu sebentar-sebentar libur, sebentar-bentar izin sakit. Sudah gitu gajinya dikurangi, saya makin pusing. Gaji dikurangi untuk biaya anak-anak gimana, makin pusing. Jadi sering makin nyata sakit yang saya rasakan di kepala saya itu. Coba Ibu minta sama Yesus, walaupun Ibu belum percaya Yesus. Karena hanya Yesuslah, walaupun Ibu orang Islam, karena hanya Yesuslah yang mampu menyembuhkan. Hanya Yesuslah satu-satunya yang sang penyembuh, kata teman saya seperti itu. Saya nggak banyak berpikir karena lagi sakit, lagi kambuhnya lagi sakit-sakitnya. Saya sambil tidur, sambil memejamkan mata, saya menuruti apa kata teman saya itu. Saya menuruti, saya bilang begini, ya Yesus, walaupun aku belum percaya bahwa Engkau itu Tuhan, kalau memang Engkau itu Tuhan, hidup matiku aku pasrahkan kepadamu Yesus. Saya bilang gitu. Karena saya itu benar-benar rasanya ingin mati, sudah nggak kuat menghadapi hidup, menghadapi segala macam masalah-masalah, ditambah sakit otak saya sakit yang sangat luar biasa. Jadi saya bilangnya seperti itu sama Yesus itu. Setelah selesai bilang seperti itu, baru menutup mulut. Saya buat merem mau tidur, kok lama-lama yang saya rasakan itu hilang gitu. Bapak Ibu, hilang dalam hitungan detik, mungkin nggak ada menit-menitan, nggak ada, dalam hitungan detik hilang. Kalau makin lama makin enteng.
sampai sama sekali nggak saya rasakan sakit itu. Dan puji Tuhan sampai sekarang ini sekalipun nggak pernah kambuh lagi sampai sekarang. Dari tahun 2016. Amin, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menjamah seorang murid Aden ini, gak mungkin dia mengambil keputusan untuk menjadi Kristen. Tapi puji Tuhan, dengan cara Tuhan, dia mengalami kesembuhan secara total, sehingga sampai saat ini dia tidak pernah mengalami kesakitan lagi karena Tuhan yang menjamahnya. Ya, ini yang dinamakan dia sakit karena dosa. Dan ketika dia mengambil keputusan untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa diampuni dan dia mengalami kesembuhan sehingga sampai saat ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dan semoga melalui kesaksian ini Bapak Ibu Saudara dapat diberkati dan sampai ketemu di video berikutnya. Shalom.